Selamat pagi peserta program presisi SMK Negeri 6 Ambon tahun 2022. Senang sekali bertemu kembali dengan kalian. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari modul kedua dari presisi yang akan mendiskusikan mengenai paradigma pendidikan kontekstual. Mari kita mulai dengan melihat apa sih sebenarnya paradigma pendidikan kontekstual itu. Orientasi pendidikan hari ini bisa kita lihat sebagai pendidikan yang berakhir untuk penguatan korporasi yang membuat mutu pendidikan menjadi turun karena konsep link and match. Konsep link and match ini sendiri kalau untuk konteks sekolah kita, yaitu sebagai SMK atau sekolah vokasi, adalah sebuah konsep di mana para lulusan yang diharapkan nantinya akan memenuhi kebutuhan industri. Kebutuhan industri itu berkaitan dengan uh, pribadi atau orang atau lulusan ataupun tenaga kerja yang tentu saja memenuhi tuntutan-tuntutan industri, mulai dari skillnya sampai dengan keterampilannya ataupun dengan cara melakukan uh, hubungan komunikasi dengan orang lain. Nah, mengapa kemudian link and match ini menjadi penyebab dari turunnya mutu pendidikan? uh, ini diakibatkan oleh karena kemungkinan pembelajaran dalam pendidikan kita hanya melihat terhadap bagaimana memenuhi kebutuhan industri tanpa melihat passion ataupun kegemaran ataupun keinginan siswa itu untuk mempelajari sesuatu. Apakah itu kemudian menyebabkan presisi tidak bisa terjadi di SMK? Belum tentu. Pembelajaran SMK masih bisa tetap mengusung ide-ide presisi tanpa meninggalkan link and match. Yang terpenting adalah ketika kalian memilih untuk menjadi bagian dari sebuah SMK dengan program kalian tertentu, itu mestinya berangkat dari ketertarikan kalian terhadap bidang tersebut. Ketika bidang tersebut memang sungguh kalian nikmati dan kalian minati, maka link and match dapat berjalan berbarengan dengan program presisi sepanjang kalian tidak melupakan gairah ataupun ketertarikan untuk mempelajari alam sekitar dan mencari hal-hal yang baru yang berkaitan dengan kegemaran ataupun passion kalian terhadap bidang tertentu yang sudah kalian pilih di SMK, sekaligus mengembangkan diri kalian untuk tetap mengamati lingkungan dan mengembangkannya sesuai dengan apa yang kalian minati. Selanjutnya, apa itu paradigma pembelajaran kontekstual? Nah, pada gambar yang kalian amati ini, apa yang bisa kalian lihat? Di sini tampak bahwa ada dua orang siswa yang melakukan kegiatan pembelajaran dengan mengamati seorang praktisi di bidang industri, yaitu pembuatan kain tenun. Nah, paradigma pembelajaran kontekstual yang disampaikan oleh gambar ini memaksudkan bahwa ada upaya untuk mengembalikan model ekosistem pendidikan yang bertujuan sebagai pengalaman pembelajaran dalam menemukan kebutuhan dan menentukan pencapaian. Bisa kita lihat di sini bahwa ekosistem pendidikan yang sehat adalah ekosistem pendidikan atau lingkungan pendidikan yang memungkinkan siswa untuk berperan aktif, menemukan tujuan pembelajarannya, dan memandang kegiatan pembelajarannya sebagai pengalaman dan upaya untuk menemukan kebutuhan dan menentukan pencapaian. Mari kita lihat skema pendidikan kontekstual yang disampaikan oleh gambar ini. Kalau kita lihat pada bagian lingkaran ini adalah dunia lingkungan atau ekosistem. Jadi dunia sesungguhnya lah semua pembelajaran, apakah itu mata pelajaran umum atau mata pelajaran produktif yang kalian dapatkan di SMK adalah merupakan ataupun bersumber daripada dunia atau lingkungan di sekitar. Subjek-subjek yang ditunjukkan di dalam lingkaran
warna biru, ungu, dan coklat ini adalah mata pelajaran yang sesungguhnya bermuara dan bersumber pada dunia lingkungan atau ekosistem di mana kita berada. Oleh sebab itu, di sini dikatakan dunia mempengaruhi subjek menentukan. Jadi ini bisa dikatakan sebagai ongoing information. Apa yang dimaksudkan dengan ongoing information? Bahwa informasi yang disampaikan dalam sebuah mata pelajaran itu dia sifatnya ongoing atau berjalan atau sementara berlangsung. Itu berarti informasi ini tidak statis. Ketika terjadi perubahan pada dunia dan lingkungan kita, maka ada kemungkinan besar ilmu pengetahuan yang kita pelajari pun akan berubah dan berkembang. Oleh sebab itu, perlu untuk ada sebuah kesadaran otonom dari siswa mandiri yang memandang dunianya sebagai bagian yang dinamis, tetapi juga menentukan apa yang menjadi sumber pembelajarannya dan minat pembelajarannya secara mandiri. Tidak lagi kemudian proses pembelajaran itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya siswa, sepenuhnya guru, tetapi adalah tanggung jawab daripada siswa yang secara mandiri menemukan apa yang menjadi ketertarikannya dan kemudian mempelajari dunia sekitarnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan tindakan eksplorasi dan kreasi. Eksplorasi ketika dia mencari tahu lebih tentang informasi dari pembelajarannya, dan kreasi ketika dia menciptakan hal-hal baru yang didapatnya atau yang merupakan inspirasinya ketika dia mempelajari subjek ataupun dunia lingkungan di sekitarnya. Ini adalah sebuah siklus yang terus-menerus berlangsung, mulai dari memahami dunia dan lingkungan, kemudian menentukan kesadaran otonom untuk mempelajari sesuatu, melakukan tindakan eksplorasi dan kreasi, untuk kemudian kembali melihat lagi pada dunia dan lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya dari pengalaman objektif tersebut, yang akan terjadi adalah tindakan eksplorasi. Setelah siswa melakukan kegiatan eksplorasi atau mencari tahu lebih lagi tentang pembelajaran yang diminatinya, dia akan ada pada posisi kreasi atau aksi. Ketika kalian sungguh-sungguh berangkat dari pembelajaran yang memahami atau berasal dari ketertarikan kalian, maka ada kreasi dan aksi di sana. Kreasi dan aksi ini kemudian akan melibatkan tindakan observasi. Tindakan observasi adalah tindakan mengamati apa yang kalian lihat dari lingkungan sekitarnya. Setelah ada observasi, ada kemudian keinginan ataupun langkah-langkah untuk mencari referensi. Referensi di sini adalah sumber-sumber belajar lain yang mendukung kalian untuk memahami apa yang sudah kalian eksplor dan observasi terhadap dunia atau lingkungan sekitar kalian. Setelah menemukan referensi dan didekatkan dengan apa yang kalian amati, akan ada langkah refleksi. Refleksi ini adalah bagaimana kalian mampu untuk kemudian memberikan pemahaman kalian sendiri terhadap apa yang kalian pahami dari lingkungan sekitar yang telah kalian eksplor, observasi, dan mencari referensinya. Setelah itu, yang paling tinggi daripada kejadian refleksi adalah melakukan kajian atau riset. Ketika kalian telah menemukan ataupun memberikan refleksi, tentu kalian akan menemukan perbedaan antara apa yang kalian pahami sebelumnya dengan keadaan lingkungan sekitarnya, juga didekatkan dengan referensi yang kalian temukan terhadap subjek ataupun objek pembelajaran tersebut. Oleh sebab itu, kalian tentu akan terdorong untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap apa yang sudah kalian amati. Setelah itu, siklusnya berputar kembali ke kegiatan eksplorasi, lalu ada kreasi seni, observasi, referensi, dan refleksi. Setiap melalui siklus ini, pemahaman kalian terhadap lingkungan sekitar akan mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Selanjutnya, kita perlu memahami siswa berkembang dengan dunianya. Apa yang dimaksudkan dengan siswa berkembang dengan dunianya? Siswa berkembang dengan dunianya adalah sebuah proses manusia menyempurnakan dirinya sebagai manusia dengan pendidikan.
Jadi, pendidikan adalah wahana atau cara bagi kalian untuk melakukan penyempurnaan terhadap diri kalian, baik itu penyempurnaan dari sisi intelektualitas maupun penyempurnaan dari sisi karakteristik ataupun sifat dan keterampilan bersosialisasi kalian. Oleh sebab itu, guru perlu memahami juga tahapan-tahapan perkembangan siswa dan memahami bahwa mereka sementara menuju sebuah kedewasaan dan oleh sebab itu membutuhkan guru untuk membantunya dalam proses pendidikan. Di sini pada kegiatan presisi, siswa diharapkan menemukan sendiri tujuan belajarnya. Dalam ilustrasi gambar ini misalnya ketika seorang anak mengamati tumbuhan yang layu, dia kemudian bertanya-tanya apakah yang dapat dilakukannya untuk menyelamatkan tumbuhan tersebut. Kegelisahan ini terhadap lingkungan yang diamatinya adalah bagian dari proses siswa menemukan tujuan pembelajarannya. Setelah dia menemukan tujuan pembelajarannya, tentu saja dia akan terdorong untuk menemui pihak-pihak yang akan membantunya untuk mencari solusi terhadap apa yang menjadi kegelisahannya. Pihak-pihak tersebut tidak melulu harus guru. Kalian dapat menemukan sumber belajar dari lingkungan sekitar kalian. Di dalam ilustrasi gambar ini ditunjukkan bahwa siswa melakukan eksplorasi konsep terhadap apa yang menjadi kegelisahannya dengan menemui petani atau praktisi yang langsung berhadapan atau melakukan tindakan dengan apa yang menjadi objek pembelajaran. Di dalam kegiatan yang di sini juga bisa kalian lihat bahwa proses pembelajaran ini melibatkan siswa untuk mencari sumber-sumber belajar yang bervariasi. Bisa berupa pembelajaran secara online, menemui praktisi atau orang-orang yang bergerak di bidang yang diminatin atau menjadi bagian dari pusat pembelajarannya, dan pada akhirnya dia akan terdorong untuk melakukan aksi nyata terhadap apa yang sudah dipelajarinya. Nah, demikianlah apa yang boleh kita pelajari tentang pendidikan kontekstual. Sangat diharapkan bahwa apa yang boleh kita diskusikan di modul 2 ini memberikan kalian sebuah jaminan bahwa sebagai siswa kalian pun memiliki otonomi terhadap keinginan kalian untuk melakukan pembelajaran secara kontekstual yang berasal dari minat dan ketertarikan kalian terhadap lingkungan, dan dengan minat dan ketertarikan itu kalian akan menemukan sukacita dalam mempelajari sesuatu dan bahkan menemukan sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, bagaimana para siswa peserta presisi? Semoga modul kita di hari ini memberikan kalian semangat untuk melakukan proses berpresisi di sekolah kita. Sampai bertemu kembali di modul ketiga. Salam dan bahagia.